Salam sehat Sobat Budi Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang masalah yang menarik mengenai organ kewanitaan. Jadi bukan hanya muka aja nih yang perlu dirawat, tetapi organ kewanitaan pun tetap harus dijaga. Bersama saya Resti dan kali ini saya ditemani oleh seorang dokter cantik, dokter spesialis obgyn, ada Dokter Nadia spesialis obgyn. Beliau merupakan dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Budi Rahayu. Apa kabar dokter? Baik Mbak Resti. Oke. Nah, dokter, seorang wanita dikatakan cantik itu bisa dari putih ya dokter ya. Putih cantik itu identik dengan seorang wanita. Tetapi kenapa sih seorang wanita itu nggak mau disebut keputihan? Nah itu oke. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keputihan. Dokter Nadia, nah Sobat Budi Rahayu ini pengen ngerti ya tentang keputihan. Apa sih dokter sebenarnya keputihan itu? Kalau secara definisi ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat di buku, keputihan itu definisinya, jadi adanya keluar cairan atau duh tubuh dari vagina. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau kita bilang keputihan pada ibu-ibu, sahabat Budi Rahayu, keputihan itu adalah kalau ibu menemukan adanya keluar cairan, entah itu warnanya putih sebetulnya ya, kita bilangnya putih, tapi bisa aja warnanya kuning, kehijauan dari kemaluan. Itu yang kita sebut dengan keputihan. Oke, nah dokter, sebenarnya keputihan itu normal nggak sih dokter? Keputihan itu bisa normal, bisa enggak. Oke, nah yang disebut dengan keputihan normal itu yang seperti apa ya dokter? Jadi kita sebagai wanita itu mempunyai suatu siklus dalam hidup kita yang biasanya kita dapatkan setiap bulan, jadi menstruasi. Nah, pada saat menstruasi itu terjadi perubahan hormonal. Keputihan itu wajar kalau misalnya seandainya dia itu keluar akibat perubahan hormonal tersebut. Misalnya ini pada saat sahabat Budi Rahayu, ibu-ibu mengalami post menstruasi. Jadi setelah menstruasi, sebelum menstruasi, setelah berhubungan dengan suami, atau pada saat masa-masa subur. Perubahan hormonal yang lain yang bisa menyebabkan keputihan adalah kehamilan. Seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan keputihan yang tidak normal itu seperti apa, dokter? Jadi keputihan yang tidak normal itu keputihan yang nggak biasa. Jadi kalau misalnya seandainya dia keluar di saat-saat yang selain yang saya sebutkan itu, kemudian berubah dalam jumlah, berubah dalam warna, dan mempunyai gejala. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ibunya itu biasanya keputihan memang warnanya bening, itu normal. Bening atau kadang-kadang putih itu normal. Tapi kalau misalnya jumlahnya dia bertambah banyak nih, misalnya sampai mohon maaf ya, pakaian dalamnya tuh basah, kemudian ada berubah warna menjadi kekuningan, menjadi kehijauan, kadang-kadang berubah teksturnya juga seperti susu basi misalnya, atau seperti berbusa, berbuih gitu, itu berarti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan dari kalau kita bilang sekret ya, jadi cairan vagina itu misalnya seperti infeksi atau bahkan sampai ke keganasan, seperti itu. Nah, ini dia Sobat Budi Rahayu. Kemudian dokter, mungkin kalau misalkan semua cairan yang keluar dari vagina itu apakah bisa disebut itu keputihan, dokter? Nggak selalu ya, kalau misalnya kita menstruasi kan juga itu cairan yang keluar ya, darah ya. Tapi biasanya sih kalau kita sebut dia keputihan adalah kalau keluar selain darah, seperti itu. Jadi misalnya cairan warnanya bening, putih, kekuningan, kehijauan itu kita sebut itu keputihan. Tapi memang itu keputihan ada yang normal lagi atau yang tidak normal. Seperti baik. Nah, kalau semisal nih, mohon maaf, Sobat Budi Rahayu merasakan ada gatal di area kemaluannya, apakah itu merupakan keputihan, dokter? Kalau gatal itu kita kalau gatal itu kan merupakan gejala ya. Karena kalau misalnya kita bilang keputihan itu adalah keluarannya cairan selain darah, jadi kalau misalnya seandainya dia gatal, itu kadang-kadang merupakan tanda
bukan pasti keputihan. Tapi merupakan tanda bahwa kalau Anda keputihan disertai gatal, itu adalah keputihan yang abnormal atau patologis, berarti itu penyakit seperti itu. Tapi nggak selalu loh ya, maksudnya cuman gatal aja nggak ada keputihan terus kita bilang wah ini pasti keputihan, enggak juga. Saya pernah nemuin satu kasus dulu, itu ibunya itu sudah tua, dia nggak keputihan, tapi dia mengeluh gatal. Setelah saya periksa di bawah ternyata cacingan kremi, ada kremi di situ, seperti itu. Tapi kalau seandainya kremi itu bisa masuk ke vagina atau ke kemaluan, itu bisa jadi dia nantinya akan menyebabkan keputihan. Karena keputihan salah satu penyebabnya adalah adanya benda asing. Kadang-kadang sisa maaf ya, kondom seperti itu bisa juga menyebabkan keputihan. Oke, jadi gatal itu merupakan tanda ya, tanda yang harus tetap kita waspadai. Apakah itu mengarah kemana? Gitu bisa jadi ke keputihan atau mungkin ke penyakit yang lain ya dokter. Iya. Oke, iya, Dokter Nadia. Kemudian apakah penyebab dari keputihan tersebut? Jadi penyebab keputihan itu bervariasi ya. Yang normal penyebabnya adalah perubahan hormonal. Karena itu pada kehamilan itu juga bisa ibunya mengeluh keputihan seperti itu. Tapi ya itu harus diwaspadai penyebab-penyebab keputihan yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Yang paling sering penyebab keputihan yang tidak normal atau patologis itu adalah infeksi. Kemudian bisa juga adanya benda asing, karena benda asing kan pasti ditolak oleh tubuh kan. Nah, di situ dia menyebabkan reaksi inflamasi di dalam tubuh yang menyebabkan keluarnya keputihan seperti itu. Yang ketiga, kalau misalnya yang patologis itu adalah bisa jadi malignansi. Jadi malignansi itu keganasan. Misalnya pada kasus kanker serviks itu bisa keluar keputihan seperti itu. Dokter Nadia, mungkin ini ada pertanyaan yang mungkin harus digarisbawahi ini oleh Sobat Budi Rahayu mengenai apakah keputihan itu bisa mempengaruhi kesuburan seorang wanita, dokter? Pada kasus-kasus di mana keputihan itu patologis, keputihan bisa mempengaruhi kesuburan seorang wanita. Karena dia bisa merusak organ-organ reproduksi dari wanita tersebut. Jadi kalau misalnya ini dia menyebabkan infeksi di dalam rahim, kemudian bisa menyebar sampai ke atas lagi, ke saluran telur, dan ke indung telurnya, itu bisa menyebabkan ke satu sepsis ya. Sepsis itu yang kita khawatirkan itu sebetulnya adalah kalau bakterinya itu masuk ke pembuluh darah, kemudian menyebabkan infeksi yang sistemik. Ini yang paling jelek sih. Tapi kalau misalnya seandainya untuk fertilitasnya sendiri, dia bisa menyebabkan kehamilan ektopik dan bisa menyebabkan penurunan kesuburan dari wanita maupun pria. Sebetulnya karena keputihan itu kalau seandainya dia infeksi itu bisa menular ke pasangannya seperti itu dan bisa menyebabkan infeksi juga di pasangannya. Oke, nah gitu. Ini ya Sobat Budi Rahayu mungkin yang harus diwaspadai juga ya dan harus digarisbawahi di sini. Apapun jenis keputihan itu tetap ada efek sampingnya untuk tubuh ya. Nah selanjutnya dokter, ini Dokter Nadia mengenai ibu hamil. Nah, kenapa sih ibu hamil ini rentan sekali menderita keputihan, dokter? Ibu hamil itu sebetulnya bukan rentan menderita keputihan. Sebetulnya keputihan pada ibu hamil itu bisa merupakan tanda fisiologis. Jadi karena dia mengalami peningkatan hormon selama kehamilan, dia bisa mengalami keputihan. Namun selama keputihannya itu dalam tanda kutip normal, tidak berbau, tidak ada gejala nyeri, tidak gatal, warnanya itu bening sampai putih seperti itu ya, itu kita bisa anggap itu normal. Nah, salah satu yang sering memang sih, maksudnya secara wajar juga, maksudnya dibilang wajar gimana ya? Ibu hamil itu kan mengalami penurunan daya tahan tubuh sebetulnya ya, yang sebetulnya dalam tanda kutip itu memang karunia dari Tuhan, karena bayi dalam kandungannya itu kan sebetulnya benda asing ya,
Nah, jadi dia itu nggak ditolak oleh tubuh. Salah satunya adalah karena tubuhnya itu dalam tanda kutip menurunkan daya tolaknya terhadap bayinya itu. Dan dengan demikian juga imunitasnya menjadi sedikit lebih rendah dibandingkan orang normal. Nah, di sana itu dia bisa menyebabkan adanya perubahan flora normal di dalam vagina yang biasanya itu flora itu sebetulnya wajar ditemukan di vagina. Karena daya tahan tubuh ibunya itu rendah dan perubahan hormonal itu bisa menyebabkan dia makin banyak di sana. Contohnya kandida atau jamur. Nah, jadi kalau misalnya seandainya ibu hamil itu mengalami kandidiasis, itu sebetulnya dalam tanda kutip itu memang abnormal. Tapi ini merupakan infeksi yang sering ditemui pada ibu hamil. Nah, kalau misalnya seandainya ibu hamil memang mengalami yang keputihan yang memang bergejala, sebaiknya sih segera mencari pertolongan. Seperti itu. Jadi tetap ya dokter ya, yang namanya keputihan di ibu hamil lebih baik disarankan untuk segera diperiksakan ya dokter, karena kan untuk ibu hamil kadang kan kita tidak bisa tahu ya itu normal atau tidak normalnya ya dokter ya, jadi sebaiknya memang harus segera diperiksakan gitu ya dokter ya. Baik dokter Nadia, mungkin di sini ada pertanyaan lain ya dokter ya, bagaimanakah sih atau apakah sih ciri-ciri keputihan yang berbahaya itu? Jadi ciri-ciri keputihan yang berbahaya itu terutama apabila semua keputihan yang patologis sih sebetulnya kalau saya sarankan lebih baik memeriksakan. Karena apa? Karena pada kasus di mana malignansi biasanya keputihannya itu kadang-kadang bercampur dengan darah, kemudian baunya itu bau busuk. Nah, kalau misalnya seandainya keputihan-keputihan yang non patologis biasanya sih kalau pada awal dan daya tahan tubuh ibunya itu baik, itu biasanya dia tidak akan menyebar sampai ke atas. Tapi pada kasus-kasus tertentu apabila dia mengalami penyebaran yang ke atas ke organ reproduksi wanita yang ada di atas, dia akan bisa menyebabkan yang tadi seperti saya sebutkan, jadi infeksi sistemik yang bisa mengancam nyawa ibunya, seperti itu. Atau bila enggak, dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan di fertilitas dari pasangan tersebut. Oke, dokter Nadia, kemudian langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk pencegahan dari keputihan tersebut? Sebetulnya sih langkah untuk pencegahan keputihan itu kalau saya ada dua ya. Yang pertama adalah masalah hygiene. Jadi menggunakan pakaian yang maksudnya nyaman dipakai, tidak terlalu ketat, diganti berkala, maksudnya sehari 2 kali ya, nggak sebulan sekali gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. Sahabat Budi Rahayu nggak mungkin kayak gitu kan seharusnya ya. Kemudian bagaimana kita selalu menjaga agar organ kita itu selalu kering. Jadi setelah cebok misalnya itu dibilas dengan air bersih, kemudian dilap dengan tisu supaya dia tetap kering ya. Yang kebersihannya itu ceboknya itu, dan cebok itu harus dari depan ke belakang supaya tidak ada kotoran dari belakang yang ke depan nantinya, seperti itu. Baik dokter Nadia, kemudian langkah apa yang bisa diambil untuk pencegahan keputihan tersebut? Jadi untuk pencegahan keputihan, karena penyebabnya memang terutama juga infeksi ya, jadi pencegahannya adalah yang terutama adalah hygiene. Jadi hygiene itu ada beberapa hal yang sebetulnya mudah untuk dilakukan oleh ibu-ibu sahabat Budi Rahayu. Yang pertama, kalau misalnya kita buang air gitu ya, kita nggak perlu sih sebetulnya menggunakan sabun atau apa gitu. Kalau saya sih kurang menyarankan. Jadi kita gunakan aja air bersih, kemudian dilap dengan handuk atau dengan tisu kering, baru menggunakan pakaian dalam. Kemudian mengganti pakaian dalam secara berkala, menggunakan pakaian dalam yang nyaman, yang mudah menyerap keringat, misalnya dari bahan katun seperti itu. Itu sudah bisa sangat membantu mengurangi keputihan tersebut dan mencegah keputihan. Iya, ini Sobat Budi Rahayu tetap ya
mengenai kebersihan, tentang hygiene itu tetap yang pertama dan utama ya Dokter Nadia. Baik Dokter Nadia, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dokter. Pesan-pesan apa yang dokter bisa berikan untuk Sobat Budi Rahayu mengenai keputihan ini? Jadi keputihan ini kan ada yang normal, ada yang nggak normal ya. Sekarang sahabat Budi Rahayu bisa membedakan kira-kira yang mana yang normal dan yang mana yang tidak normal. Jika ada gejala-gejala tertentu seperti yang tadi disebutkan di atas tentang keputihan dan merasa keputihannya tidak normal, sebaiknya segera memeriksakan diri ke Rumah Sakit Budi Rahayu. Dan apabila memungkinkan, sebaiknya pasangan juga dibawa supaya dapat menerima pengobatan juga. Seperti itu. Oke, baik. Baik Sobat Budi Rahayu, perbincangan kali ini sangat menarik untuk para wanita, untuk ibu-ibu terutama mengenai organ kewanitaan. Nah, apabila Sobat Budi Rahayu yang bingung mengenai keputihan, mau cerita ke siapa, mau tanya ke siapa, bisa langsung saja ke Budi Rahayu, ke Rumah Sakit Budi Rahayu. Dokter Nadia praktek setiap hari di Rumah Sakit Budi Rahayu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 13 ya dokter ya. Bagi Sobat Budi Rahayu yang mungkin tidak ingin mengantri lama, tidak ingin mengantri terlalu panjang, bisa download aplikasinya di Play Store, aplikasi HiDoc, aplikasi memang khusus untuk pendaftaran di Rumah Sakit Budi Rahayu. Aplikasi HiDoc lebih nyaman dalam satu genggaman. Terima kasih Dokter Nadia untuk kesempatan kali ini. Berharap akan ada kesempatan yang lain nanti untuk lebih berbincang dan kita bisa berbagi ilmu kepada Sobat Budi Rahayu yang ada di luar sana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Resti. Saya Dokter Nadia, spesialis kandungan di Rumah Sakit Budi Rahayu. Salam sehat.